iri dengan rezeki orang lain. Masya Allah, hati-hati. Namanya SMS. Suka melihat orang lain kesusahan. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Ayo. Boleh tepuk tangan semangat ya Ibu. Coba saya mau pantun nih. Allah sudah mengatur rezeki. Tetaplah kamu menjaga hati. Buanglah rasa iri hati. Hidup tenang lebih berarti. Wah. Amin. Amin, amin. Ini Cakep. tadi pertanyaan pertama bagus juga tuh katanya iri dengan rezeki orang lain. Martini. Martini. Silakan Mama, ada yang menyampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iri dengan rezeki orang lain. Masya Allah, hati-hati. Namanya SMS. Suka melihat orang lain kesusahan, susah melihat orang lain senang. Itu orang yang dengki. Orang yang iri. Tabarakallah. Banyak kita melihat termasuk yang disampaikan Bu Martini. Di masyarakat kita. Kenapa mereka iri? Kemasukan setan. Tidak terima dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ngelihatnya orang lain aja. Serasa kita paling susah. Padahal yang kita miliki saja orang lain tidak punya. Bahkan orang lain pengen dengan apa yang kita miliki. Tapi setan masuk ke dalam hati manusia tetap aja gak suka dengan orang. Namun yang namanya iri itu ada 4 kelas. Yang pertama iri yang hakiki. Benar-benar iri, dia tidak suka orang lain bahagia. Dia senang kalau orang lain hancur di hidupnya. Bahkan dia menginginkan kebahagiaan yang ada dalam diri orang tadi berpindah ke dalam dirinya. Orang tadi hancur tidak punya apa-apa. Jahat apa jahat? Jahat. Ini adalah iri yang sangat tidak disukai oleh Allah. Wajib dihindari oleh kita. Titik 2. Ini iri yang dilarang. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki mendapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan pun mendapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Kita lihat. Kalau laki-laki yang belajar dengan tekun, yang pinter laki-laki, betul? Perempuan yang belajar dengan pinter, dengan rajin, dengan tekun banyak menghafal, yang pinter perempuan. Laki-laki yang bekerja dapat duit laki-laki. Perempuan yang bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Betul? Nah ini, dia iri dengan orang lain. Tapi tidak ingin menghancurkan dia. Yang penting saya pengen punya karir kayak dia. Saya pengen punya rezeki kayak dia. Saya pengen hebat terkenal kayak dia. Tidak ingin itu hancur. Beda yang pertama kan? Yang pertama dia sebel. Pengen menghancurkan dia. Dia habis-habisan. Nikmatnya pindah ke saya. Ini yang sangat harus dihindari oleh kita. Yang kedua dalam surat An-Nisa 32 ini iri. Pengen seperti itu. Pengen seperti itu. Tapi dia tidak ingin menghancurkan orang tadi. Nah kemudian ibu lihat yang ketiga. Iri yang diperbolehkan dalam agama kita. Mana? Kalau kita melihat ada orang kaya. Sedekah mulu. Ya Allah pengen amat kayak dia ya Allah. Biar semua orang yang minta bantuan dibantu. Saudara yang kekurangan kita tambahin kekurangannya. Tetangga yang gak sekolah saya sekolahin.
Masya Allah, keluarga yang sakit nggak bisa ke dokter, saya berobat, bawa berobat. Tuh, satu. Yang keduanya, kalau kita melihat ada orang punya ilmu, berbagi di mana-mana. Kalau iri dengan dua macam ini diperbolehkan. Ini iri yang diperbolehkan. Ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, kayak dia sedekah kemana-mana. Bantuin tiap ada orang minta bantuan. Saya tolongin tiap ada orang minta pertolongan. Maka saya akan meringankan beban orang yang keberatan. Bagus nggak? Ya Allah, kalau saya pengen punya ilmu, pengen kayak dia berbagi di mana-mana ilmu. Di kita, maaf dalam tanda kutip, anggota pengajian Yasin apal, tahlil apal, pala pakai kudungan, kadang-kadang tidak mau berbagi. Ngaji di RW dari rumah ke rumah, disuguhin kue. Kata tamunya, ih enak banget kuenya. Wah, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Teman ngajinya nanya, kok bagi dong resepnya? Banyak yang dia bilang, itu kan rahasia perusahaan. Nggak dibagi. Bener Pan? Ya, Mana ngomong tuh nggak bercanda. Padahal dia tahu ilmu kue dia pun minta dari orang, belagu banget. Kan ngaji di Majlis Taklim. Kan belajar ilmu agama. Baru punya resep kue aja nggak mau berbagi. Nyebelin kan, dia mati ilmu kuenya dikubur sama dia, silahkan dapat pahala. Jangan ketawa, mikir. Harusnya dibagi, ini resepnya. Walaupun Anda resep ini buat dagang, rezeki mah nggak kemana, nggak ketuker. Nah ini. Yang keempat, yang namanya iri, ini yang dianjurkan. Iri yang mana? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang bisa ya nyekolahin yatim sebulan 50 orang. Kok saya satu orang juga nggak bisa? Orang bisa ya yang namanya ngaji sehari 3 juz. Kok saya 2 lembar juga udah ngantuk. Orang bisa ya tiap malam tahajud 8 tambah 3. Kok saya habis pipis juga cuman bobok lagi. Ini. Jadi hati-hati kalau kita punya rasa iri. Yang pertama buang. Yang kedua hindari. Yang ketiga diperbolehkan. Yang keempat yuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah iri. Wah, jadi iri itu ada yang diperbolehkan, justru ada yang dianjurkan juga. Ya. Jadi kelas yang mana gitu? Tapi tadi yang pertama jahat banget ya. Tadi udah pembukaan 2. Udah 4 tadi. Udah 4 sekarang. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau nanya? Nah ini nih yang bajunya matching dengan saya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Ida Widaningsih dari Majelis Taklim Miftahul Falah. Gitu, Bu Ida. Bu Ida. Jilbabnya itu bisa dibolak-balik gitu ya? Oh iya. Oh iya, bagus ya. Pengiritan Pak. Bisa. Sok mangga-mangga. 2 kali make Said A, Said B, kabar gara ratu lah ini. Ekonomis.